Pagi Ibu Najila Shihab. Selamat pagi. Ibu Najila, dengar suara saya? Sudah hadir Ibu Najila? Iya. Masih di mute itu mic-nya ya. Ibu Najila Shihab? Jam 10 ya agendanya. Jadi masih kurang lebih 12 menit lagi. Iya? Kurang 12 menit lagi kita tunggu mungkin karena memang waktunya jam 10 nanti. Ibu Najila siap. Baik Bapak Ibu, saya informasikan untuk Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas guru belajar ya. Jadi di komunitas belajar Nusantara Mojokerto bisa lewat WA Group dengan http://bit.ly/KGBN Mojokerto. Jadi bisa juga silakan untuk Bapak Ibu yang belum menjadi anggota, bisa daftar menjadi anggota atau gabung di komunitas guru belajar. Alamatnya atau linknya di bit.ly/daftar anggota KGB, semua kecil, hurufnya kecil semua. bit.ly/daftar anggota KGB, kecil semua tanpa spasi. Baik, kami juga ucapkan untuk teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan SLP. Jadi kerjasama LSP 3 digital ya, BNSP dan SMKN 1 Jetis dan KGBN Mojokerto. Jadi saat ini teman-teman sedang ada kegiatan juga di SMK Negeri 1 Jetis. Baik, kita juga sambil menunggu untuk Ibu Najila bisa, sudah ya. Alhamdulillah, sudah tampak kelihatannya tapi masih di mute ini. Suaranya masih mute ini. Sudah ada videonya, oke. Selamat pagi Ibu Najila. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillah Ibu bisa hadir deh di acara kita. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Apa kabar guru-guru di Mojokerto? Alhamdulillah. Oke, bagaimana teman-teman semua di KGBN Mojokerto di belakang saya ini? Ayo angkat tangannya semua untuk Ibu Najila. Oh, luar biasa sekali. Saya bisa berjumpa dengan Ibu Najila yang cantik dan kegiatannya yang luar biasa sampai bisa menyempatkan hadir di Mojokerto pagi ini. Baik, Ibu Najila, sebenarnya saya sih masih gini ya, yang ingin saya tanyakan. Merdeka Belajar beberapa waktu yang lalu Ibu Najila dengan ikhlasnya untuk ikhlas memang benar ya tentang hak paten dari Merdeka Belajar yang sebenarnya sudah didaftarkan Ibu Najila. Kemudian memberikan kuasa penuh kepada siapapun, kepada Menteri Pendidikan untuk menggunakannya. Bagaimana ceritanya ini? Silakan Ibu Najila. Ya, sebetulnya sudah cukup banyak penjelasan tentang ini. Jadi pertama, tidak ada pendaftaran hak paten, yang ada hak merek, teman-teman. Jadi itu adalah hal yang berbeda gitu ya sebetulnya. Nah, kenapa pendaftaran ini sebetulnya dilakukan karena teman-teman komunitas guru belajar, teman-teman penggerak guru belajar, kami di Sekolah Cikal maupun Kampus Guru Cikal itu sejak tahun 2015 sebetulnya memang sudah melakukan berbagai kegiatan untuk menyebarkan tentang pentingnya kemerdekaan belajar untuk guru-guru dan jaringan sekolah Merdeka Belajar di seluruh Indonesia. Merdeka Belajar sendiri itu mulai digunakan di Cikal, di Sekolah Cikal sejak tahun 2004. Nah, bersama dengan teman-teman guru di seluruh Nusantara yang terlibat di jaringan jadi penggerak,
itu kemudian kita menerbitkan buku Merdeka Belajar di ruang kelas di tahun 2017, melakukan pelatihan-pelatihan guru Merdeka Belajar di berbagai daerah, termasuk teman-teman KGBN Mojokerto juga sudah sangat aktif sejak bertahun-tahun yang lalu. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara pada saat melakukan kegiatan apapun yang berkait dengan penerbitan buku, berkait dengan pelatihan adalah mendaftarkan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang kemudian dilakukan di tahun 2018, awal 2018, dan ya memang waktu itu ya nggak ada kaitannya sama sekali sama Mas Menteri sama Kemdikbud yang memang tidak menggunakan slogan Merdeka Belajar. Nah, tujuannya sejak awal apa? Tujuannya adalah menyebarkan tentang semangat Merdeka Belajar, bagaimana sebetulnya semua individu itu bisa punya komitmen yang tinggi terhadap proses belajar mengajar, tahu tujuannya apa, mempelajari sesuatu, tujuannya apa, mengajar sesuatu, bisa menjadi individu-individu yang mandiri, bukan saling menyalahkan, tapi saling percaya, berdaya dengan strategi-strategi yang bisa kita gunakan. Dan yang ketiga, kita semua bisa jadi individu yang reflektif, bisa melihat tantangan-tantangan, bisa melihat keunikan konteks kita masing-masing. Nah, itu esensi dari konsep Merdeka Belajar yang menurut kami di kampus Guru Cikal, teman-teman semua di komunitas Guru Belajar Nusantara dan juga di sekolah Cikal menjadi salah satu fondasi awal dari perubahan pendidikan. Nah, jadi tujuannya dari awal memang disebarkan untuk dimanfaatkan sebesar mungkin oleh sebanyak mungkin teman-teman guru, pengelola sekolah, maupun semua yang terlibat di ekosistem pendidikan. Sehingga wajar sekali sebetulnya kalau pada saat memang itu kemudian diperbesar skalanya oleh kementerian, digunakan sebagai bagian dari program, itu tentu kami bersyukur, kami merasa bahwa memang peran pemerintah sebetulnya adalah memperbesar skala praktek baik yang sudah terbukti, yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun di lapangan. Dan kami tentu akan terus jadi bagian dari perjuangan untuk menyebarkan dan mempraktekkan Merdeka Belajar dimanapun. Baik, terima kasih. Itu tadi Merdeka Belajar sedikit yang diungkapkan Ibu Najila. Baik Bapak Ibu, sebelum paparan atau presentasi dari Ibu Najila siap, saya sedikit memperkenalkan. Meskipun begitu sudah pada banyak yang kenal loh. Beliau selebritis juga sih. Adiknya Ibu Najila sebagai kepala Cikal sejak tahun 1999. Cendekim Bapak Kurat dan kakak dari jurnalis dan pembawa acara Mata Najwa Shihab. Ibu Ella adalah seorang pendidik yang telah mendirikan dan menginisiasi organisasi pendidikan sebagai bentuk kontribusi dalam reformasi pendidikan Indonesia yang utuh melalui karya-karya nyatanya. Baik, kami persilakan untuk Ibu Najila Shihab presentasinya. Monggo. Terima kasih teman-teman, selalu kagum melihat semangat belajar yang tidak ada habisnya gitu ya dari teman-teman guru. Kita semua di komunitas guru belajar tentu sangat percaya bahwa tugas utama guru itu adalah belajar, terus beradaptasi dalam berbagai kondisi, dan masa-masa di tengah pandemi ini memang membuat kita diuji betul kemampuan adaptasinya seperti apa. Dan saya bahagia gitu ya dalam program Sekolah Lawan Corona melihat begitu banyak contoh praktek baik, melihat betapa banyak adopsi teknologi yang dilakukan, adaptasi terhadap pedagogi yang sebetulnya dilakukan oleh guru-guru secara nyata. Hari ini saya diminta cerita tentang bagaimana sebetulnya pada saat kita bicara inovasi dalam pembelajaran jarak jauh yang dasarnya adalah penggunaan teknologi. Nah,
salah satu rangkaian yang teman-teman ikuti selama ini adalah program Sekolah Lawan Corona yang memang dijalankan bersama oleh tim Kampus Guru Cikal, Komunitas Guru Belajar Nusantara, tim keluarga kita, dan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, juga dengan Kota Mojokerto dan berbagai kota dan kabupaten lain di Jawa Tengah. Nah, dalam perjalanan selama 6 bulan ini, belajar bersama-sama, melakukan pendampingan terhadap guru-guru, mendengarkan cerita, tantangan dari guru-guru, itu kita melihat betul betapa pendidikan ini berubah secara dramatis, dan sebagian besar dari kita yang mungkin sebelumnya belum melakukan integrasi digital, belum melakukan pembelajaran daring, belum memahami bagaimana sebetulnya melakukan proses perencanaan, pengajaran, dan penilaian dengan daring, secara terpaksa itu berpindah kepada mode pembelajaran daring. Nah, tetapi satu hal yang sangat menarik sebetulnya adalah banyak hasil riset yang menunjukkan pembelajaran daring itu sebetulnya bisa efektif untuk meningkatkan penguasaan informasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, dengan adanya corona selama pandemi maupun sesudah pandemi, maka prediksinya pembelajaran daring, penggunaan teknologi akan jadi sesuatu yang memang jadi bagian dari proses belajar mengajar sampai bertahun-tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan. Nah, tetapi di satu sisi, walaupun saya adalah orang yang sangat percaya pada kekuatan teknologi untuk kemudian bisa mengungkit perubahan di dalam konteks pendidikan Indonesia, kita juga sama-sama melihat bahwa tidak ada satu solusi yang telah terbukti untuk digeneralisasi. Jadi begitu banyak aplikasi, begitu banyak perusahaan teknologi pendidikan, begitu banyak yang sudah mencoba untuk menerapkan teknologi ini secara terintegrasi, baik sebelum pandemi maupun selama pandemi. Tetapi sebetulnya ini semuanya adalah perilaku dan kebiasaan baru. Ini semuanya masih butuh dibuktikan dengan praktek-praktek baik, sehingga semua inisiatif, percakapan antar guru, antar pengelola sekolah, melihat umpan balik dari murid-murid, itu jadi bagian yang sangat penting dalam proses belajar kita bersama-sama. Nah, satu pelajaran penting yang kami pelajari di kondisi luar biasa seperti ini adalah pentingnya untuk memprioritaskan esensi. Kalau kita bicara proses belajar mengajar di masa pandemi dan sebelum pandemi, di kondisi luar biasa, itu kita memang dipaksa untuk memikirkan ulang banyak hal. Buat teman-teman guru mungkin berpikir kembali tentang sebetulnya mana sih tujuan-tujuan pembelajaran yang betul-betul esensial, mana yang betul-betul penting. Untuk yang mengelola sekolah atau madrasah, betul-betul melihat sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk kemudian bisa menjalankan proses pendidikan yang berkualitas. Jadi ini kesempatan refleksi dan juga kemudian kesempatan untuk melihat kembali mana yang betul-betul jadi bagian terpenting dari tugas kita. Nah, salah satu yang kemudian jadi sangat penting tentu adalah apa sebetulnya esensi dari pembelajaran. Apa yang ingin kita tumbuhkan pada murid-murid kita. Di sekolah.mu, dan ini juga yang dipercaya Kampus Guru Cikal maupun keluarga kita, ada 3 kompetensi utama yang kami percaya jadi bagian dari kompetensi yang esensial untuk masa depan anak-anak kita. Kemerdekaan untuk belajar, merdeka berkolaborasi, dan merdeka berkarya. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit apa yang kami maksud dengan merdeka belajar. Kita ingin anak-anak yang tumbuh dengan punya komitmen yang kuat, kemandirian untuk mengendalikan proses belajarnya, dan terus reflektif. Dalam merdeka berkolaborasi itu ada 3 dimensi kompetensi. Cerdas, komunikatif, dan bekerja sama. Dalam kemerdekaan berkarya, itu ada 3 dimensi kompetensi juga, yaitu selalu berorientasi tindakan, berprinsip, dan inovatif.
Nah, tentu setiap kali kita bicara bahwa ini adalah kompetensi masa depan yang ingin kita tumbuhkan pada anak-anak kita, syarat utamanya adalah orang dewasa yang ada di sekeliling anak yang memang sudah memiliki kompetensi-kompetensi ini. Karena tentu kompetensi itu diajarkan dengan diteladankan, dengan diberi kesempatan untuk mempraktekkan, bukan hanya sekedar dengan menceramahi atau membuat proses pembelajaran yang satu arah. Nah, misi utama sebetulnya pada saat kita bicara sekolah lawan corona maupun inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan oleh Kampus Guru Cikal, Keluarga Kita dan Sekolahmu itu adalah membantu tugas untuk memeratakan kualitas pendidikan. Kita semua tahu bahwa isu kesenjangan adalah isu utama di ekosistem pendidikan Indonesia. Teman-teman yang hadir di sini adalah guru-guru yang insya Allah sudah konsisten melakukan praktek baik. Mungkin ada di sekolah yang memang menumbuhkan praktek-praktek baik itu. Tetapi dalam kenyataannya, kalau kita lihat dari hampir 300.000 sekolah di Indonesia, dari 4 juta guru di Indonesia, teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang jauh lebih beruntung, jauh lebih punya kompetensi. Asumsi kondisi awal sekolah di Indonesia itu adalah sekolah abad ke-19. Murid-muridnya menderita belajar. Satu resep itu diterapkan untuk semua anak, orientasinya hanya pada hasil dan kepatuhan murid. Pengalaman selama belasan tahun, teman-teman yang sudah jadi penggerak komunitas guru belajar di Mojokerto, atau mungkin sebagian ada guru-guru yang sudah terlibat bersama orang tuanya di keluarga kita sebagai rangkul, menggerakkan pendidikan keluarga di masing-masing sekolah, itu sudah membuktikan bahwa perubahan itu tidak dimulai dari kebijakan yang berubah. Perubahan itu sebetulnya dimulai dari guru dan orang tua yang menggerakkan perubahan, melakukan menyebarkan praktek baik, dan ini seringkali bukan berarti 100% orang di sekolah itu. Cukup 2%, cukup 20%, tergantung kondisi sekolahnya. Kalau ada yang gelisah, ada yang ingin menggerakkan perubahan dan konsisten untuk bekerja, melakukan praktek baik, menarasikan praktek baiknya, maka cukup banyak contoh-contoh. Sekarang ada lebih dari 2.000 sekolah Merdeka Belajar yang sebetulnya sudah melakukan intervensi perubahan baik pada guru, orang tua, kepala sekolah maupun kebijakan sekolahnya, dan melalui suasana belajar mengajar yang bergembira, berempati, bermakna, dan pada akhirnya menumbuhkan anak-anak yang berdaya. Saya sangat menganjurkan teman-teman untuk mencoba mengidentifikasi, nanti dibantu teman-teman Kampus Guru Cikal juga bagaimana proses transformasi sekolah ini bisa berlangsung. Nah, pengalaman kami sayangnya menunjukkan bahwa proses transformasi ini bisa berjalan bertahun-tahun, Ibu dan Bapak. Jadi paling cepat 1 tahun, rata-rata sekitar 3 tahun, ada yang butuh waktu 5 tahun. Nah, sekarang situasinya pandemi tiba-tiba terjadi. Sekolah menjadi berubah drastis. Nah, inilah waktu di mana kita bisa melakukan intervensi dengan prinsip kolaborasi, mendayagunakan teknologi, sehingga proses transformasi ini bisa terjadi dengan lebih cepat. Dan pada akhirnya, sekolah juga tidak hanya berhenti sampai ke tingkat sekolah Merdeka Belajar, tetapi juga bisa menjadi sekolah-sekolah yang merdeka berkolaborasi, memperbesar jaring kolaborasi dengan sekolah atau madrasah yang lain, dan sekolah yang merdeka berkarya. Bukan hanya menghasilkan karya program belajar untuk murid dan guru yang ada di sekolah itu, tetapi dengan bantuan teknologi bisa menyebarkan program-program yang baik kepada murid dan guru dari sekolah lain, dan tentunya kemudian mempercepat upaya memeratakan kualitas pendidikan. Nah, ini sebetulnya perbedaan utama antara apa yang kami lihat dianggap normal sebelum masa COVID-19 dan kenormalan baru pasca COVID-19. Di banyak sekolah, di banyak ruang kelas, itu orientasi utamanya dulu adalah pada kuasa. Kenapa guru bisa membuat anak belajar? Kenapa orang tua bisa membuat anak nurut? Itu karena ada sistem kuasa, hubungan yang memaksa. Kita memaksa anak kita ada di ruang kelas, kita memberikan tugas-tugas yang mau tidak mau harus diselesaikan, dan seringkali jatuhnya membebani.
Nah, pada saat pasca COVID-19 ini, proses belajar terjadi di rumah, anak punya fleksibilitas yang lebih tinggi, sumber dayanya beragam, maka orientasi yang harus kita kembangkan bersama-sama adalah orientasi pada empati. Memahami bahwa kebutuhan anak itu bukan hanya beban menyelesaikan pembelajaran, tetapi sebetulnya bagaimana menumbuhkan dan memenuhi kebutuhan sosial emosionalnya dan psikologisnya juga. Demikian juga dengan guru. Relasi antara kepala sekolah dengan guru mungkin sebelumnya lebih banyak juga berorientasinya pada kuasa. Nah, saling berempati antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan orang tua, dan juga semua orang dewasa ini pada anak-anak itu harus jadi pedoman utama kita. Dan kenormalan baru pasca COVID-19 juga, bukan hanya untuk dipraktekkan pada masa pandemi ini. Kalau sebelumnya kita mengasumsikan proses belajar mengajar itu fokusnya hanya pada peran guru. Tidak semua sekolah mempraktekkan pelibatan orang tua yang efektif, apalagi menjalankan pendidikan keluarga yang berkelanjutan. Sekarang keniscayaannya adalah ada pembagian peran antara guru dan orang tua. Ada kompetensi-kompetensi yang tentu hanya bisa dimiliki oleh guru yang memang berprofesi di bidang ini, tetapi banyak sekali kemampuan untuk memfasilitasi, untuk terlibat secara efektif, untuk kemudian terus menumbuhkan motivasi anak yang mau tidak mau juga harus dikuasai oleh orang tua yang menjadi pendamping utama proses belajar anaknya di rumah. Dulu banyak sekali di antara kita yang fokus pada penguasaan konten. Sementara sejak awal itu bertahun-tahun sebelum ujian nasional dihapuskan, itu kami semua di komunitas guru belajar di kampus Guru Cikal itu percaya sekali bahwa fokus utama seharusnya adalah pada kompetensi yang relevan. Relevan untuk masa sekarang, relevan untuk masa depan. Apa perbedaan utama konten dan kompetensi? Ada modul-modul lanjutan di mana teman-teman bisa belajar tentang ini, tetapi sebagai gambaran, konten itu seringkali bisa jadi akumulasi pengetahuan yang belum tentu bisa dipraktekkan. Sementara kalau kita fokus pada kompetensi, maka isu utamanya yang harus kita selesaikan di proses belajar adalah kemampuan untuk mentransfer, untuk mempraktekkan apa yang dipelajari dalam setting belajar mengajar ke kehidupan nyata, mempraktekkan apa pengetahuan, materi, informasi yang didapatkan melalui proses belajar mengajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing anak dalam konteks yang berbeda. Dulu kita fokus pada cara belajar tunggal. Jarang sekali ada diferensiasi, apalagi personalisasi dalam proses belajar anak-anak. Sekarang dan terutamanya dengan bantuan teknologi, ini sebetulnya sesuatu yang bisa kita lakukan dengan jauh lebih mudah. Dulu kita fokus pada pendidikan sebagai bangunan, sarana dan prasarana sekolah, ada dalam satu ruangan dengan sumber daya yang seragam. Sekarang, dan sekolah lawan corona, komunitas guru belajar membuktikan pendidikan itu sebetulnya jejaring. Bagaimana kita saling berkolaborasi, berbagi inspirasi, saling mendukung, memastikan bahwa jaringan pengetahuan, jaringan narasumber, guru-guru yang profesional, itu sebetulnya pada akhirnya bahu-membahu untuk terus menumbuhkan kompetensi yang utuh dan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Nah, satu hal yang selama 6 bulan ini pun juga menjadi jauh lebih jelas untuk kami di kampus Guru Cikal yang sebetulnya sudah belasan tahun melakukan upaya pengembangan kompetensi guru adalah bahwa asesmen pembelajaran itu adalah salah satu kompetensi yang sangat amat esensial, baik pada saat melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi terlebih lagi pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan ini ternyata sesuatu yang masih butuh banyak perubahan, masih butuh banyak contoh praktek baik dari teman-teman guru yang ada di lapangan. Belum semua kita memahami esensi dari assessment. Ini jadi bagian utama yang terus-menerus jadi percakapan, jadi pengembangan di program-program sekolah lawan corona, teman-teman. Seberapa jauh kemajuan pembelajaran murid, seberapa jauh kemajuan pembelajaran guru. Ini pertanyaan esensial yang harus kita bisa jawab sama-sama. Tetapi kenyataannya, kalau saya ngobrol sama guru-guru, berbincang dengan orang tua atau kepala sekolah, banyak yang buta.
tidak tahu. Karena pembelajarannya berlangsung jarak jauh, saya nggak tahu kemajuan murid saya, kemajuan anak saya seperti apa. Karena interaksinya itu tidak berlangsung intensif setiap hari dengan durasi yang sama, maka kita tidak tahu sebetulnya kemajuan pembelajaran guru-guru kita seperti apa. Dan ini tentu menjadi isu. Karena proses pendidikan itu bisa terbukti berdampak atau tidak, bermakna atau tidak, kalau memang kita bisa melihat perkembangan, kita bisa betul-betul melihat kemajuan. Nah, ini miskonsepsi yang masih dimiliki oleh banyak guru tentang assessment. Sekali lagi, kenapa ini penting? Karena saya tidak percaya bahwa akan ada inovasi yang bisa terbukti efektif kalau kita tidak menguasai proses assessment pembelajaran. Jangan-jangan teknologi yang kita pakai, pedagogi yang kita praktekkan itu hanya trendy saja, tetapi sebetulnya tidak berdampak. Kita hanya ikut-ikutan, tetapi kita tidak bisa secara mandiri memilih mana yang tepat. Kita tidak bisa secara reflektif memutuskan menggunakan apa yang paling baik untuk kebutuhan murid-murid kita, karena kita tidak secara aktif melakukan assessment terhadap proses pembelajaran. Masih banyak yang percaya assessment itu hanya bentuknya tes tertulis. Padahal kita tahu betul bentuknya harusnya jauh lebih banyak daripada itu. Asesmen pembelajaran juga seringkali hanya mengukur satu aspek tertentu, biasanya hafalan. Nah, hasil asesmen juga seringkali hanya dilakukan pada akhir masa penyampaian materi belajar. Atau ada juga guru-guru yang masih melakukan asesmen sebagai kegiatan terpisah dari pembelajaran. Seolah-olah ada satu periode di mana hanya mengajar, kemudian ada periode hanya mengakses atau melakukan penilaian. Nah, hasil assessment pun seringkali menjadi sia-sia, kecuali untuk raport, untuk pelaporan apapun yang dibutuhkan oleh orang tua ataupun kepala sekolah dan guru. Padahal sesungguhnya bagian terpenting dari assessment itu adalah memberikan umpan balik pada murid. Tetapi jarang sekali murid yang melihat assessment sebagai titik tolak dari proses kemandiriannya dalam belajar dan refleksinya. Dianggapnya adalah hasil akhir. Sehingga diskusi, percakapan bermakna bersama murid yang seharusnya jadi bagian yang paling penting dari asesmen pembelajaran itu jarang dilakukan. Saya yakin pada saat saya bercerita tentang miskonsepsi ini, sebagian besar teman-teman mungkin menemukan bahwa di diri Anda sendiri itu paling tidak masih ada 1-2 miskonsepsi yang selama ini dipraktekkan. Ini salah kaprah besar-besaran tentang konsep yang terpenting di proses pembelajaran teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman di komunitas guru belajar, semua guru-guru yang terlibat di sekolah lawan corona itu bisa bersama-sama melawan miskonsepsi ini dan menunjukkan contoh praktek asesmen pembelajaran yang lebih ideal. Assessment itu untuk belajar sebagai belajar terhadap belajar. Jadi betul-betul bagian yang tidak terpisahkan dari setiap hari Anda sebagai guru dan juga setiap hari murid. Bukan bagian yang terpisah, nanti saja, di akhir saja, dan seterusnya. Nah, ini bagian yang terbesar sesungguhnya adalah assessment terhadap belajar. Proses yang berkelanjutan setiap hari, refleksi yang terjadi terus-menerus. Assessment sebagai belajar yang di akhir, sebagai sumatif, sebagai alat untuk mengevaluasi tentu penting dan harus ada. Tetapi porsinya semestinya jauh lebih kecil dibandingkan assessment terhadap belajar dan assessment untuk belajar. Nah, silakan dijawab masing-masing. Sebetulnya kalau melihat proses perencanaan pengajaran RPP yang sudah Bapak dan Ibu buat atau proses pengajaran yang nyata di lapangan, sebetulnya bagian mana yang lebih sering? Jangan-jangan proporsinya terbalik, hampir 100% assessment adalah assessment yang sifatnya evaluatif yang adanya di ujung, sementara assessment terhadap proses belajar dan assessment sebagai pengalaman belajar itu tidak dilakukan oleh kita. Nah, apa perbedaannya? Ini nanti materinya akan dibagikan ke teman-teman untuk kemudian melihat dengan lebih detail gitu ya. Dan kemudian juga ada kelas-kelas yang mudah-mudahan sebagian besar sudah mengikuti di sini kelas yang diselenggarakan oleh Kampus Guru Cikal maupun komunitas belajar, komunitas guru belajar untuk kemudian membedakan dan membantu teman-teman untuk menguasai masing-masing proses assessment ini.
assessment sebagai belajar dan assessment terhadap belajar itu sebetulnya adalah bagian yang mungkin selama ini jarang dipraktekkan oleh kita. Kenapa? Karena kita fokus pada cara belajar tunggal, kita seringkali melihat assessment hanya dari perspektif guru. Kita kemudian fokus pada assessment terhadap belajar, kita menggunakannya untuk menentukan murid ini pandai, murid ini sudah mencapai level ini dan sebagainya, tetapi lupa bahwa sebetulnya ada tahapan-tahapan lain yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ilustrasi yang sering saya berikan seperti membuat foto album, teman-teman. Foto album atau sekarang mungkin udah jarang ya yang punya album, tapi bayangkan bahwa kita memang mengcapture, merekam, kemudian juga mengevaluasi, menganalisa proses anak sepanjang waktu, bukan hanya bikin pas foto di akhir masa belajar. Nah, masing-masing ada gunanya. Kita perlu mengukur penguasaan dan kebutuhan murid terkait capaian kurikulum, melihat menggunakan berbagai metode agar terlihat jelas penguasaannya seperti apa, menyediakan umpan balik, kemudian berdasarkan itu melakukan penyesuaian dan personalisasi terhadap proses belajar murid. Kita perlu menggunakan strategi belajar, cara berpikir, dan tantangan belajar, sehingga pada akhirnya proses assessment ini semuanya bukan hanya sesuatu yang guru lakukan terhadap muridnya, tetapi bisa jadi sesuatu yang secara aktif dilakukan oleh murid pada dirinya sendiri juga. Bukan hanya teacher assessment, tetapi self-assessment menjadi bagian yang sangat penting dari proses ini. Bahkan peer assessment, saling mereview, memberikan feedback, umpan balik, saling memotivasi antar murid, bahan diskusi antara satu murid dengan murid lainnya, itu adalah strategi-strategi yang perlu kita lakukan lebih sering di kelas-kelas kita. Nah, untuk ini sekali lagi saya mau ajak teman-teman untuk cek di www.sekolah.mu. Sebagian besar sudah ikutan di sini, melihat sebetulnya apa saja program-program yang tersedia, apa kompetensi dan tujuan pembelajaran yang paling cocok untuk teman-teman, karena guru itu harus jadi subjek dari proses belajarnya sendiri. Di Sekolah Lawan Corona, kita punya pola dan tahapan yang menurut kami tepat, sudah dikumpulkan berdasarkan pengalaman tentang sebetulnya proses adaptasi dan integrasi teknologi yang bisa dilakukan seperti apa. Tetapi teman-teman guru yang terlibat, teman-teman penyelenggara sekolah yang terlibat, itu juga bisa melakukan assessment terhadap kapasitas sekolahnya, terhadap kesiapan dirinya, untuk kemudian memilih menu pelatihan apa yang paling tepat, yang secara urutan mungkin perlu diprioritaskan untuk konteks sekolah masing-masing. Yang pasti proses belajarnya itu bukan proses belajar yang dilalui sendiri. Kalau sebelumnya pengembangan guru mungkin berlangsung di balik tembok atau halaman masing-masing sekolah, yang selama bertahun-tahun ini diupayakan oleh Kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar adalah mencoba memberikan kemerdekaan yang lebih kepada guru-guru untuk kemudian bisa menjadi subjek dari proses pembelajarannya, bukan hanya datang pelatihan untuk kemudian mendapatkan sertifikat atau tunjangan dan sebagainya, tetapi memang karena ingin memecahkan masalah. Di situasi pandemi ini kita semua punya masalah. Bedanya kalau guru-guru yang berdaya, guru-guru yang merdeka itu tidak menunggu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya untuknya, tetapi mencari strategi berjejaring seperti contohnya dalam pertemuan ini untuk kemudian bisa menyelesaikan masalahnya, bisa selalu mengupayakan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Kita sama-sama mengembangkan kompetensi. Sekali lagi kompetensi itu kata kuncinya adaptasi. Nggak ada guru yang sekali kompeten, udah lulus ujian kompetensi akan kompeten sepanjang hayatnya. Apakah kita bisa melakukan perubahan justru di masa krisis seperti ini? Sesungguhnya adalah ujian yang senyata-nyatanya buat saya, buat Anda semua yang mengaku jadi pendidik di ekosistem pendidikan ini. Mari kita tumbuhkan kompetensi ini. Kunci yang lain yang kami selalu percaya adalah kolaborasi. Ini kayaknya nggak habis-habis saya ulang-ulang. Kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi.
Bukan waktunya sekolah saling berkompetisi, mengatakan wah ini resep sekolah saya sendiri, saya nggak mau bagi, nanti murid-murid saya pada lari ke sekolah yang lain. Oh ini saya maunya jadi guru yang keren sendirian, saya mau jadi guru yang merdeka belajar sendirian. Nggak mungkin, karena kita butuh ekosistem yang kuat, masing-masing kita punya potensi, tetapi apakah itu terwujud jadi kompetensi yang utuh, apakah itu kemudian jadi praktek baik yang berkelanjutan, itu butuh kolaborasi yang sifatnya kolegial dengan teman-teman sejawat, bahkan juga dengan teman-teman yang ada di luar ekosistem pendidikan. Nah, teknologi seperti apa yang ada di sekolah.mu ini membantu kita semua untuk juga mendapatkan sumber belajar lain, guru-guru tamu, program-program pembelajaran yang mungkin asalnya bukan dari sekolah atau guru tertentu, tetapi justru dari teman-teman di dunia usaha industri, berbagai profesi yang juga ingin berkontribusi di dunia pendidikan. Dan yang terakhir, yang saya ingin teman-teman juga selalu ingat, selama masa pandemi ini sebetulnya adalah kesempatan untuk mengembangkan karir kita sebagai guru. Semakin banyaklah berkreasi, menunjukkan kreativitas, karena kemampuan untuk mengajar lewat pembelajaran tatap muka itu tentu esensial dan bisa dipindahkan menjadi pembelajaran jarak jauh yang sifatnya sinkronis, terus-menerus ada interaksi dengan murid. Tetapi di masa wabah ini juga membuka kesempatan untuk kita menjadi pelatih bagi guru lain, menciptakan konten-konten yang menarik, membuat sumber belajar digital maupun non-digital yang sesungguhnya jadi kesempatan untuk terus mengembangkan karir sebagai guru. Kita percaya bahwa belajar itu perlu tanpa batas. Kita percaya bahwa mengajar juga tanpa batas dan kita percaya selalu ada pilihan. Semoga semakin kuat komitmen kita bersama untuk melakukan transformasi sekolah. Sekolah perlu melawan corona, karena krisis pembelajaran yang terjadi sesungguhnya bukan hanya karena wabah ini, sudah waktunya kita selesaikan sama-sama. Sekali lagi terima kasih sudah didengarkan teman-teman, terima kasih sudah menunjukkan kemampuan untuk belajar dan mengajar tanpa batas yang luar biasa selama 6 bulan ini. Semoga terus dikuatkan, karena proses ini tentu bukan proses yang akan selesai besok. Coronanya pun masih akan butuh waktu berbulan-bulan untuk betul-betul bisa kita atasi bersama, apalagi dampak-dampak yang timbul, semua kesenjangan, semua kehilangan kesempatan yang terjadi karena pandemi ini akan terus jadi tantangan kita semua sebagai pendidik bertahun-tahun ke depan. Tapi saya yakin kita akan selalu saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengar suara saya, Ibu Najila? Baru terdengar lagi, Ibu. Maaf, tadi mungkin terputus ya. Oh ya, Ibu Najila. Iya, Ibu Najila bisa berkomunikasi dengan Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Kabupaten Mojokerto, Bapak Kresna Herlambang ya. Silahkan Pak Kresna, apa kabar Pak Kresna? Alhamdulillah Bu Najila.